warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Toltia, program studi pendidikan biologi dari kelas A. Nah, jadi di sini saya akan melakukan praktikum lapangan tentang keanekaragaman hayati. Adapun judul praktikum lapangan ini yaitu identifikasi keanekaragaman hayati tingkat spesies yang termasuk ke dalam famili Lamiaceae. Tujuan dari praktikum ini yaitu siswa diharapkan dapat mengidentifikasi morfologi dan juga dapat menentukan klasifikasi dari famili Lamiaceae. Nah, adapun alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu ada handphone sebagai dokumentasi, kemudian ada alat tulis seperti buku dan juga pulpen sebagai alat untuk mencatat hasil pengamatan yang didapat. Sebelum melakukan praktikum, sebaiknya kita ketahui dulu apa sih keanekaragaman hayati itu. Nah, jadi keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Nah, sebenarnya keanekaragaman hayati terbentuk karena keragaman dan keseragaman makhluk hidup, di mana secara garis besar keanekaragaman hayati ini dibedakan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada keanekaragaman hayati tingkat gen, kemudian ada keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis, dan juga ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, jadi pada praktikum ini saya hanya memfokuskan pada keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis, di mana tingkat menunjukkan keberagaman atau variasi dari makhluk hidup, di mana makhluk hidup mempunyai genus atau famili yang sama, namun di dalamnya itu terdapat perbedaan-perbedaan, misalnya seperti ciri morfologi, habitat, dan juga cara berkembang biak yang sama ataupun tidak sama. Nah, pada keanekaragaman hayati tingkat spesies ini saya mengambil famili Lamiaceae, di mana Lamiaceae ini merupakan famili tumbuhan berbunga yang mempunyai ciri khas berupa aroma ataupun bau yang berciri khas dari masing-masing spesiesnya. Adapun siklus hidup dari famili Lamiaceae ini yaitu perennial, di mana annual ini adalah tumbuhan atau tanaman setahun. Baik, di sini terdapat salah satu tanaman yang termasuk ke dalam famili Lamiaceae. Seperti pada tanaman yang ada di samping saya ini mempunyai nama spesies yaitu Osycum basilicum. Karena tumbuhan ini mempunyai aroma yang harum, dan juga tanaman ini nama lokalnya yaitu daun kemangi. Di daerah Gorontalo, daun ini atau daun kemangi ini lebih sering dimanfaatkan sebagai pelengkap berbagai jenis makanan untuk menambah aroma yang menggugah selera. Kemudian daun kemangi mempunyai ciri morfologi batang yang berwarna hijau, daun tunggal berhadapan dan tersusun dari bawah ke atas. Nah, setiap helai daun berbentuk bulat telur atau elips, memanjang dan ujung lancip atau tumpul. Akar tanaman daun kemangi yaitu termasuk berakar tunggang. Kemangi yang memiliki nama latin Osycum basilicum ini juga mengandung sejumlah nutrisi dan memiliki sifat antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri seperti Listeria monocytogenes dan Staphylococcus aureus. Selanjutnya ada tumbuhan
yang termasuk ke dalam familia Lamiaceae ini yaitu pohon jati atau nama ilmiahnya yaitu Tona grandis, seperti pada pohon yang ada di belakang saya ini. Adapun morfologi dari pohon jati yaitu mampu tumbuh sampai mencapai tinggi 30-35 meter pada tanah yang bersolum tebal dan subur. Mempunyai kulit batang berwarna putih keabu-abuan dan daun berwarna hijau tua. Nah, jati umumnya mulai berbunga umur 6-8 tahun setelah ditanam, tetapi pembungaan pertama bisa lebih awal dan juga bisa lebih lambat. Nah, pohon jati ini juga mempunyai beberapa manfaat. Kayu jatinya digunakan sebagai material bangunan rumah penduduk, kemudian ranting dan dahan pohon jati sering dipakai untuk kayu bakar. Pohon jati ini termasuk tanaman yang mudah ditemukan. Kemudian bentuk dari pohon jati ini dengan daya tahan kuat dan stabil walaupun terkena angin ataupun hujan yang lebat. Kemudian di sini terdapat dua spesies yang termasuk ke dalam familia Lamiaceae, seperti tumbuhan yang ada di samping saya ini. Dua spesies ini sering dikenal dengan tanaman Mayana. Tanaman ini merupakan jenis tanaman semak yang dapat tumbuh hingga 1,5 meter dan juga dikenal dengan tanaman iler. Mayana banyak digemari karena bentuk dan juga warna dari tanaman ini beraneka ragam. Selain itu, banyak dibudidayakan sebagai tanaman hias. Mayana dengan spesies Plectranthus cutellalioides mempunyai morfologi seperti daunnya merupakan daun tunggal berbentuk bulat telur, ujung daunnya meruncing dengan tepian rata dan pangkal yang tumpul. Daunnya perpaduan dari warna hijau terang dan ungu. Sementara batangnya lunak dan cabangnya termasuk dalam jenis monopodial atau pertumbuhan batang didominasi kuncup di ujungnya. Untuk Mayana jenis Perilla frutescens juga memiliki ciri morfologi yang sama dengan Mayana Plectranthus cutellarioides, di mana bentuk daun, akar dan bunga batangnya sama. Bedanya hanya pada warna batang dan daunnya. Seperti daun dan batang Mayana ini berwarna ungu tua.